Bab 596, memiliki harta karun membawa bencana. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Harimau api bermata tiga tidak peduli dengan ngarai yang terguncang sampai bergetar, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan sepasang matanya yang seperti gong terbuka penuh menjadi dua lingkaran saat dia melihat ke atas, pada sosok berwarna kuning yang perlahan turun. Mengapa nona ini kembali? Hidupku sudah berakhir. Harimau api bermata tiga berteriak di dalam hatinya. Big Guy, aku tidak pernah menyangka kamu sangat merindukanku, kamu sebenarnya sangat bersemangat melihatku. Gadis muda berpakaian kuning turun dari udara untuk berdiri di atas punggung tiger api bermata tiga yang luas, dan matanya yang nakal memancarkan kelicikan saat dia tersenyum ringan. Seketika, tubuh tiger api bermata tiga menegang, dan tidak berani gemetar sedikit pun lagi. Dia tidak ingin membuat wanita ini marah. Jika nona ini tidak bahagia dan membekukan es dengan konsep esnya untuk menyegelnya, maka dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dari awal hingga akhir, macan api bermata tiga tidak pernah melirik Duan Lingtian yang mengikuti di belakang. Orang besar ini benar-benar takut pada Sue Nai sekarang. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kakak Lingtian, datang cepat. Han Suenai berdiri di belakang macan api bermata tiga saat dia memanggil Duan Lingtian. Desir, desir. Duan Lingtian berada di udara ketika sambaran petir hitam dan beberapa saat muncul dari bawah lengan bajunya, dan mereka turun ke bagian belakang tiger api bermata tiga terlebih dahulu. Tepatnya dua ular sanca kecil. Betapa cepatnya kecepatan yang dimiliki kedua orang kecil ini. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat pemandangan di depannya. Di masa lalu, budidaya dua orang kecil telah melampaui dia. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dan dia telah mendapatkan pertemuan kebetulan lagi dan lagi, namun dia masih tidak dapat mengejar dua orang kecil ini. Aku harap bisa melampaui dua orang kecil ini dalam sekali jalan setelah aku keluar dari brankas harta karun Raja Pedang kali ini. Duan Lingtian diam-diam berpikir dalam hatinya. Sementara itu, Duan Lingtian juga turun ke punggung macan api bermata tiga. Big Guy, ayo pergi. Kita kembali ke Darkstone Empire. Han Suenai mengangkat kakinya dan menginjak ringan, menyetrum macan api bermata tiga sampai bergidik, dan kemudian ngarai berguncang sekali lagi. Pada saat yang sama, ia terbang ke udara dan masuk jauh di atas awan. Selanjutnya, itu membawa Duan Lingtian dan Han Suenai untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Dalam perjalanan, Duan Lingtian duduk bersila dan berkultivasi dalam diam. Teknik penguasa perang sembilan naga, bentuk petir Wim. Sebulan waktu berlalu dengan sangat cepat. Sementara itu, Duan Lingtian telah benar-benar kehabisan kekuatan obat dari Void Fuse Fruit, dan kultivasinya mendekati leher botol di akhir tingkat ke-9 dari Void Praying Stage, hambatan terakhir dari Void Praying Stage. Selama Duan Lingtian memahami jenis konsep dan menerobos kemacetan ini, maka dia akan dapat secara resmi menerobos ke tahap inisiasi Void dan kultivasinya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kultivasi saya akan melangkah ke hambatan terakhir dari Void Praying Stage dalam waktu paling lama 1 bulan, pada saat itu, yang harus saya lakukan adalah memahami konsep angin atau konsep petir untuk masuk ke tahap inisiasi Void sekaligus. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berpikir di dalam hatinya. Kakak Lingtian, kita telah tiba di Kekaisaran Batu Kegelapan. Sementara itu, suara Han Suenai yang seperti oriole terdengar. Suenai. Duan Lingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Minta orang besar ini untuk menuju ke bagian timur Kekaisaran Batu Kegelapan, aku ingin mengambil kembali sesuatu. Kakak Lingtian, apa yang ingin kamu ambil? Suenai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, Han Suenai bahkan lebih penasaran, dan dia menginstruksikan kepada macan api bermata tiga untuk menuju ke timur Kekaisaran Batu Kegelapan. Kakak Lingtian, kemana kamu ingin pergi? Han Suenai mau tak mau bertanya. Kota musim panas berkembang. Duan Lingtian berbicara perlahan. Flourishing Summer City tepatnya adalah kota di Kekaisaran Darkstone yang pernah dikunjungi Duan Lingtian sebelum dia menuju ke dinasti Darhan untuk pertama kalinya selama periode sebelum kompetisi jenius muda dimulai. Dia telah mengeluarkan tugas hadiah di paviliun pengumpulan harta karun kota musim panas yang berkembang. Menghadiahi pedang roh kelas 4 untuk akar awet muda. Pada saat itu, setelah hadiahnya gagal berbuah di kota Bima Sakti dinasti Darhan,
dia tidak terburu-buru untuk mengambil kembali pedang roh kelas 4 di kota musim panas berkembang ketika dia kembali. Dia selalu berpikir bahwa mungkin selama periode waktu ini, akan ada seseorang yang dapat menemukan akar keabadian. Aku ingin tahu apakah seseorang telah menemukan akar awet muda sekarang. Jika tidak ada, maka aku khawatir tidak ada harapan di Kekaisaran Batu Kegelapan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Sementara itu, dia sangat berharap ketika dia tiba di paviliun pengumpulan harta karun kota musim panas yang berkembang, apa yang dia ambil kembali bukanlah pedang roh kelas 4 tetapi akar awet muda. Jika dia bisa mendapatkan akar keabadian, maka belum lagi pedang roh kelas 4 tunggal, bahkan jika itu pedang roh kelas 10-10, Duan Lingtian masih akan membayar tanpa ragu sedikitpun. Kecepatan macan api bermata tiga sangat cepat, dan mereka tiba di dekat kota musim panas berkembang tak lama kemudian. Kakak, tunggu aku dan Sue Nai di sini. Duan Lingtian memandang macan api bermata tiga dan berbicara. Harimau api bermata tiga mengangkat kepalanya dengan bangga dan sama sekali mengabaikan Duan Lingtian. Pria besar, apakah kamu ingin menjadi es loli lagi? Tepat pada saat ini, suara Sue Nai yang seperti suara iblis menyebabkan tubuh macan api bermata tiga tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan kepalanya yang besar mulai bergoyang. Karena kamu tidak mau, maka lakukan apapun yang diminta kakakku Lingtian di masa depan, apakah kamu mendengarku? Sue Nai melanjutkan. Sementara itu, macan api bermata tiga hanya bisa dengan sedih menganggukkan kepalanya yang besar, namun tidak berani merasa tidak senang sedikitpun. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia membawa Han Sue Nai dan dua ular piton kecil untuk terbang dan memasuki kota musim panas berkembang sebelum menuju paviliun pengumpulan harta karun. Hei! Gadis kecil yang cantik, gadis kecil, jangan ikuti bocah cantik ini lagi di masa depan, ikuti dewa ini sebagai gantinya. Aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang sangat baik. Tiba-tiba, suara sembrono terdengar. Di samping raungan, seorang pria botak yang dipenuhi alkohol terbang untuk menerkam Han Sue Nai, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum. Kamu mencari kematian. Wajah Duan Lingtian tenggelam dan dia akan bergerak. Desir. Namun tepat pada saat ini, lolongan yang menusuk terdengar, dan kemudian melihat sambaran petir hitam melintas. Selanjutnya, pria botak itu masih setengah jalan ketika dadanya tiba-tiba meledak terbuka, dan tak henti-hentinya menyemprotkan darah segar yang mempesona dan indah. Pupil pria botak itu mengerut, lalu kakinya terbelah sebelum langsung jatuh ke tanah, dan dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Mati. Desir. Sambaran petir hitam muncul sekali lagi, dan kali ini turun ke bahu Han Sue Nai untuk mengungkapkan sosoknya. Itu justru piton hitam kecil. His-desis gelombang, piton hitam kecil itu dengan puas menggelengkan kepalanya, dan dia menjentikkan lidahnya saat dia memandang Han Sue Nai seolah-olah dia sedang mencari pujian. Little Black sangat bagus. Han Sue Nai tidak terkejut sedikitpun oleh ular sanca hitam kecil yang dengan cepat membunuh pria botak itu, dan wajahnya ditutupi dengan kasih sayang yang lembut saat dia dengan ringan mengusap kepala kecil ular sanca hitam kecil itu. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya menyukai dengan ekspresi ketakutan pada pasangan gadis dan ular ini, dan mereka semua menjaga jarak, karena mereka sangat takut menyinggung pasangan makhluk jahat ini. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada mayat pria botak itu sebelum mengangkat kepalanya dan melanjutkan ke depan. Meskipun kota musim panas berkembang kacau seperti biasanya, karena kematian pria botak itu, Duan Lingtian dan Han Sue Nai telah menjadi eksistensi yang tidak ada yang berani menyinggung dengan mudah. Mereka bergerak dengan lancar selama ini untuk tiba di paviliun pengumpulan harta karun. Setelah berjalan ke paviliun dan naik ke lantai 2, Duan Lingtian menarik setengah ornamen giok di depan konter yang sama dan memberikannya kepada pria paruh baya di belakang konter. Saya menawarkan pedang roh kelas 4 sebagai hadiah untuk akar awet muda, apakah itu berhasil? Pria parubaya itu adalah orang yang sama sejak hari itu, dia kembali sadar ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan baru sekarang dia mengenali Duan Lingtian. Tamu, hal yang kamu cari belum didapat, apakah kamu akan terus mempertahankan hadiahnya, atau akankah kamu menarik item hadiahnya? Aku akan menariknya, kata Duan Lingtian. Dia saat ini tidak memiliki harapan untuk menemukan akar awet muda di Kekaisaran Batu Kegelapan. Baik. Pria parubaya itu menarik sebuah kotak panjang yang indah dari bawah konter, dan setelah dia membukanya, sebuah pedang roh diam-diam tergeletak di dalam. Itu persis pedang roh kelas 4 yang ditempatkan Duan Lingtian di sini hari itu.
Pria parubaya itu menggabungkan ornamen setengah giok yang Duan Lingtian lewati dengan separuh lainnya di dalam kotak sebelum mengangguk. Benar, tamu, ini adalah item yang kamu tempatkan sebagai hadiah. Saat dia berbicara, pria parubaya itu menarik pedang roh dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian menerima pedang roh dan langsung memasukkannya ke dalam cincin tata ruangnya. Tamu, apakah kamu tidak akan memeriksanya? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana ketika melihat gerakan Duan Lingtian yang begitu langsung. Bukankah pemuda ini takut pedang roh itu bukan pedang roh kelas 4 dari sebelumnya? Bagaimanapun, penampilan luar dari pedang roh disalin dengan sangat mudah. Tidak perlu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum berbalik dan pergi bersama Han Suenai. Apa lelucon? Belum lagi kekuatan spiritualnya cukup untuk secara langsung mendeteksi tingkat pedang roh. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya hari ini, dia sudah memastikannya saat tangannya menyentuh pedang roh. Pedang roh dari sebelumnya memang pedang roh kelas 4 yang dia sempurnakan dengan santai hari itu. Setelah dia meninggalkan paviliun pengumpulan harta karun, Duan Lingtian dan Han Suenai makan bersama sebelum meninggalkan Flourishing Summer City. Mereka baru saja keluar dari gerbang kota ketika Han Suenai berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Kakak Lingtian, seseorang mengikuti kita." "Iya," Duan Lingtian mengangguk. Dia memperhatikan sejak lama bahwa sejak mereka meninggalkan paviliun pengumpulan harta karun, ada seseorang yang mengikutinya dan Han Suenai dari bayang-bayang. Kultivasi orang itu agak tinggi, dan itu adalah eksistensi di tahap inisiasi Void. Memiliki harta membawa malapetaka, kata-kata ini tidak salah sedikitpun. Duan Lingtian menghela nafas. "Kakak Lingtian, apa yang kamu maksud adalah orang itu datang untuk pedang roh kelas 4 yang baru saja kamu ambil dari paviliun pengumpulan harta karun?" tanya Han Suenai. "Hanya ada kemungkinan ini." Duan Lingtian mengangguk saat matanya berkedip. Selain itu, identitas orang itu seharusnya tidak sederhana, dan bahkan mungkin dia adalah master paviliun dari paviliun pengumpulan harta karun. Eksistensi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Di seluruh kota musim panas yang berkembang, Duan Lingtian hanya bisa menghubungkan orang ini dengan master paviliun dari paviliun pengumpulan harta karun. Adapun orang lain, mungkin tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kultivasi seperti itu. Duan Lingtian dan Han Suenai baru saja keluar dari gerbang kota untuk waktu yang singkat. Suara mendesing. Deru angin yang sangat dingin menyapu dan dalam sekejap mata, angin itu muncul tidak jauh di depan dari Duan Lingtian dan Han Suenai. Sosok tua muncul di depan mata Duan Lingtian dan Han Suenai. Ini adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang kuat dan janggut, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau keserakahan. Paviliun Master dari Paviliun Pengumpulan Harta Karun. Meskipun Duan Lingtian sudah menebaknya, dia masih ingin memastikannya dengan bertanya. "Kamu benar-benar pintar untuk benar-benar bisa menebak identitasku." Pria tua berjenggot itu melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Tapi orang pintar biasanya tidak berumur panjang. Bab 597, Konsep S. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Apakah begitu? Duan Lingtian tidak marah dan malah mulai tertawa ketika mendengar lelaki tua itu. Ketika dia melihat niat membunuh di mata lelaki tua itu meningkat tanpa henti, Duan Lingtian berkata, "Paviliun pengumpulan harta karun adalah bisnis yang sangat terkemuka di wilayah dinasti Darhan. Bagaimanapun juga, saya tidak pernah membayangkan bahwa sampah seperti Anda akan melakukannya. Datang dari sana, reputasi paviliun pengumpulan harta karun cepat atau lambat akan dirusak oleh sepertimu." Haha, pria tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia berbicara dengan ekspresi biadab. "Selama aku membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa itu dilakukan olehku? Siapa yang akan tahu bahwa kematianmu terkait dengan paviliun pengumpulan harta karun? Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri karena tidak mengetahui aturan untuk tidak mengungkapkan kekayaanmu. Senjata roh kelas 4 bukanlah sesuatu yang layak kamu miliki." Saat dia selesai berbicara, lelaki tua itu memiliki nada menceramahi. "Aku tidak layak memilikinya. Lalu mungkinkah kamu?" Duan Lingtian melirik lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia berkata dengan senyum mengejek, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya saat ini ada dalam kendalimu?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi sedikit muram ketika dia melihat Duan Lingtian begitu tenang, dan dia melihat sekeliling di sekitarnya. Setelah dia menyadari tidak ada gerakan di sekitarnya, lelaki tua itu mencibir. "Nak, berhenti mencoba menipuku.
Kamu, gadis kecil di sisimu, dan dua binatang iblis tipe ular itu semuanya harus mati hari ini. Jelas, lelaki tua itu telah mengawasi Duan Lingtian dan Han Xuenai sampai ke paviliun pengumpulan harta karun, dan dia bahkan tahu keberadaan dua ular sanca kecil itu. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Duan Lingtian melirik pria tua itu dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia menatap Han Xuenai yang berdiri di samping. Xuenai, aku akan menyerahkan orang tua ini padamu. Jangan khawatir, kakak Lingtian. Xuenai mengangguk, dan kemudian dia menatap lelaki tua itu saat suaranya yang bergerak seperti suara Oriole dipenuhi dengan sedikit rasa dingin yang sedingin es. Aku paling kesal dengan hal-hal lama sepertimu yang bertindak tidak senonoh. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Orang tua itu meledak marah ketika dia mendengar Han Xuenai, dan energi asal di tubuhnya bergolak saat dia tiba-tiba mengambil langkah maju dengan niat untuk meluncurkan serangan. Di langit di atasnya, energi surga dan bumi mulai bergolak sebelum banyak siluet naga bertanduk kuno mulai mengembun menjadi bentuk. Namun sayangnya baginya, di saat berikutnya, semua ini hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Suara mendesing. Gelombang angin dingin yang menusuk bertiup melewatinya, dan lelaki tua itu mempertahankan tindakannya untuk mengambil langkah ke depan, namun tubuhnya kaku di tempat. Di sekeliling tubuhnya ada lapisan es tebal yang menyelimuti dirinya di dalam dan benar-benar menyegelnya dalam es. Untuk sementara waktu, lelaki tua itu telah berubah menjadi patung es. Samar-samar terlihat bahwa hanya teror yang tersisa sekarang di mata lelaki tua itu yang berkedip-kedip dengan cahaya terang. Teror yang datang dari hati dan jiwa. Orang tua ini bisa dianggap tidak beruntung karena bertemu Xuenai. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tapi hati Duan Lingtian masih dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, tatapannya tidak pernah meninggalkan Han Xuenai karena dia ingin melihat kultivasi yang tepat dari Han Xuenai. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas berapa banyak siluet naga bertanduk kuno yang muncul di langit ketika mereka sudah berubah menjadi ketiadaan, sedangkan, lelaki tua itu juga sudah disegel dalam es. Kakak Lingtian, aku akan pergi mencari pria besar itu dulu, aku akan menyerahkannya padamu. Han Xuenai memberi Duan Lingtian senyum cemerlang sebelum membubung ke langit dan menghilang tinggi di atas langit. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa tak berdaya. Dia bisa melihat bahwa Xuenai tidak mau diganggu untuk membunuh orang tua ini. Menjadi malas sejauh ini dapat dianggap sebagai level. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Setelah dia kembali sadar, tatapan Duan Lingtian turun ke patung es di depannya, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Tatapan Duan Lingtian menatap mata lelaki tua yang sedikit menyempit. Pada saat ini, energi asal orang tua itu telah ditekan, dan dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan tatapan memohon untuk memohon belas kasihan dari Duan Lingtian. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa orang pintar tidak selalu memiliki umur yang pendek. Duan Lingtian tiba di depan patung es itu dan memberikan senyuman yang cemerlang dan cerah kepada lelaki tua di dalam es itu. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan dengan ringan memukulnya ke arah lelaki tua yang disegel di dalam es. Tamparan. Tangan Duan Lingtian dengan santai menamparkan, dan seketika, patung es itu hancur berkeping-keping, sedangkan orang tua di dalamnya hancur dengan ledakan bersamaan dengan patung es itu. Bang! Patung es itu pecah menjadi tumpukan es yang jatuh di bawah kaki Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat es yang pecah menutupi tanah, namun tidak mencemari tanah dengan sedikit pun darah segar. Aku pernah mendengar pepatah sejak lama, membunuh juga merupakan bentuk seni. Hari ini, saya dapat dianggap telah mengalaminya. Duan Lingtian menemukan cincin tata ruang orang tua itu dari dalam es yang hancur. Untungnya, itu tidak rusak. Duan Lingtian menempatkan es yang hancur yang berisi cincin tata ruang yang disegel di telapak tangannya sebelum pil fire kelas 4-nya menyala. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tercengang. Karena dia memperhatikan bahwa es yang hancur dan bahkan cincin tata ruang di dalamnya dicairkan oleh pil fire-nya. Cincin tata ruang jelas telah menjadi bagian dari es yang hancur. Bukankah konsep es Xuenai terlalu sombong? Jika saya tahu sebelumnya, saya akan memberikan potongan es yang hancur ini kepadanya dan memintanya untuk membantu menarik cincin tata ruang di dalamnya, namun sekarang cincin tata ruang telah meleleh dengan es yang hancur.
Duan Lingtian merasakan gelombang sakit di hatinya. Cincin tata ruang ini adalah milik Master Pavilion dari Pavilion Pengumpulan Harta Karun Kota Musim Panas yang berkembang, dan pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Tapi sekarang, seiring dengan menghilangnya cincin tata ruang, semua yang ada di dalamnya hilang. Saat dia menghela nafas, Duan Lingtian melonjak ke langit dan kembali ke belakang macan api bermata tiga. Saat dia melihat gadis kecil yang tidak berbahaya yang duduk di samping sambil menggoda kedua ular sanca kecil itu, gelombang dingin muncul di hatinya tanpa alasan. Orang besar, pergilah ke kota Kekaisaran Mulberry Timur. Duan Lingtian menginstruksikan harimau api bermata tiga. Kali ini, macan api bermata tiga tidak berani ragu, dan dia mengangguk patuh sebelum terbang ke arah timur. Sebagai Empire Guarding Demon Beast dari Darkstone Empire, dia secara alami mengetahui lokasi dari Eastern Mulberry Empire yang bertetangga dengan Darkstone Empire. Duan Lingtian di sisi lain malah duduk bersila, namun dia tidak berkultivasi tetapi malah mencari melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Konsep S. Sekarang, Duan Lingtian mencoba memahami konsep S dari ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Seiring dengan berjalannya waktu, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap konsep S. Selain energi yang terkandung di dalamnya, sifat pembekuan eksklusif konsep S juga sangat berlebihan. Misalnya, metode Han Suenai menggunakan konsep S-nya untuk membekukan macan api bermata tiga dan lelaki tua itu dari sebelumnya menjadi es loli justru merupakan properti eksklusif pembekuan yang dimiliki konsep S. Seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep S hanya membutuhkan kekuatan konsep S dengan energi asal untuk dapat membekukan orang dan binatang iblis. Tentu saja, mereka hanya bisa membekukan keberadaan dengan kultivasi yang lebih rendah dari diri mereka sendiri. Jika itu adalah eksistensi dengan kultivasi yang sama, atau bahkan eksistensi yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, maka bahkan jika mereka membekukan keberadaannya akan dapat dengan mudah berjuang bebas, sedangkan sekali seseorang yang memiliki kultivasi lebih rendah dibekukan, hanya eksistensi dengan kultivasi yang serupa atau lebih tinggi dari pemilik konsep S yang mampu mencairkan orang tersebut. Jika seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah dari pemilik konsep S itu dengan terburu-buru bergerak, itu hanya akan menyebabkan kematian orang atau binatang iblis yang dibekukan. Sepertinya kultivasi Suenai bahkan lebih tinggi dari Raja Yong. Saat itu, Raja Yong tidak berani gegabah mencairkan macan api bermata tiga. Setelah dia mengetahui semua ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan dia mencapai pemahaman yang mendalam tentang konsep S. Konsep S milik bentuk varian dari konsep alam. Tidak hanya itu sombong, itu juga dengan mudah mampu melawan sejumlah besar musuh. Tentu saja, itu hanya mampu melawan sejumlah besar eksistensi yang memiliki kultivasi lebih rendah dari pemilik konsep S. Jika itu adalah seniman bela diri Void Interpretation Stage biasa, maka ketika bersama-sama dikepung oleh ratusan dan ribuan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 dan binatang iblis, maka bahkan jika seniman bela diri itu tidak mati, dia akan menderita luka yang sangat berat. Sedangkan jika itu adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void yang telah memahami konsep S seperti Han Suenai, seniman bela diri akan dapat dengan mudah menyegel ratusan dan ribuan binatang iblis tahap inisiasi Void dan orang-orang di dalam S. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menjadi melamun saat adegan Han Suenai melawan lebih dari 1000 ahli Void Praying Stage tingkat 9 muncul di benaknya. Pakaian kuningnya berkibar saat sekelompok orang yang mengepungnya berubah menjadi patung es dengan mengangkat tangannya. Di antara patung-patung es yang ujungnya tidak bisa dilihat, seorang gadis muda berpakaian kuning berdiri di sana seperti raksasa di antara para kurcaci. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, bahkan dia yang telah mengalami 2 kehidupan dan melihat banyak ahli hanya bertemu tidak lebih dari 10 ahli yang telah memahami konsep S. Duan Lingtian menyadari dari sini bahwa seniman bela diri yang telah memahami konsep S sangat sedikit dan langka. Setelah sadar kembali, Duan Lingtian menghela nafas sebelum berdiri di belakang macan api bermata tiga dan mulai mengolah tempes poinnya. Angin kencang dingin menusuk yang menyerang wajahnya menyebabkan Duan Lingtian berangsur-angsur menyatu dengan angin, dan seolah-olah dia adalah bayi yang telah kembali ke pelukan ibunya. Perasaan ini sangat hangat. Kekuatan angin tingkat lanjut. Saat ini, Duan Lingtian telah memahami kekuatan angin tingkat lanjut, dan jika dia ingin maju selangkah lebih jauh, maka itu adalah untuk memahami konsep angin. Bahkan jika itu adalah konsep angin tingkat terendah, konsep angin tingkat pertama,
kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan angkatan angin tingkat lanjut. Advanced Wind Force mengandung kekuatan 2000 mammoth kuno, sedangkan Wind Concept tingkat pertama berisi kekuatan 10.000 mammoth kuno, atau dengan kata lain, kekuatan naga bertanduk kuno. Duan Lingtian bergabung menjadi angin. Pada awalnya, dia masih mengolah Tempest Force, namun dia secara bertahap mulai mengeksekusi angin puyuh, dan sosoknya benar-benar menyatu dengan angin dan bergerak mengikuti angin. Angin puyuh yang berada di tahap kesempurnaan dieksekusi hingga batasnya oleh Duan Lingtian. Untungnya, punggung macan api bermata tiga cukup luas, jika tidak, Duan Lingtian sama sekali tidak mungkin mengeksekusi angin puyuh tanpa menahan diri. Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, sosok macan api bermata tiga berhenti di udara. Aku masih sedikit kurang. Seiring dengan menghilangnya angin yang menerpa wajahnya, sosok Duan Lingtian muncul sekali lagi, dan dia menghela nafas. Saat ini, dia sudah menyentuh ambang untuk konsep angin, dan dia hanya kekurangan titik balik yang memungkinkan dia untuk memahami konsep angin tingkat pertama. Kakak Lingtian, kita telah tiba di Kekaisaran Mulberry Timur, masih ada 1 bulan lagi dari waktu yang kamu setujui dengan pemilik pedang giok itu. Apakah kamu punya rencana? Suara Han Suenai masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia melihat ke bawah ke kota besar di bawah, dan kemudian dia berkata dengan senyum ringan, mari kita berkeliling kota Kekaisaran Mulberry Timur ini selama bulan ini, kita akan menuju ke Vision Ridge setelah sebulan. Han Suenai tidak keberatan dengan saran Duan Lingtian. Orang besar, kamu pergi ke Vision Ridge dan tunggu kami dulu, di masa depan, ingatlah untuk datang segera setelah kamu dipanggil. Kalau tidak, kamu mengerti. Han Suenai melirik macan api bermata tiga dengan makna yang dalam di matanya, dan itu menyebabkan macan api bermata tiga tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Bab 598, Bentuk ke-6, Bentuk Naga Bumi. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah harimau api bermata tiga pergi, Duan Lingtian dan Han Suenai memasuki kota Kekaisaran Mulberry Timur bersama-sama. Bagaimanapun, itu adalah kota kekaisaran dari sebuah kekaisaran dan area yang didudukinya setara dengan kota Kekaisaran Batu Kegelapan. Setelah Duan Lingtian dan Han Suenai memasuki kota, mereka dengan santai menemukan restoran untuk dimakan. His mendesis gelombang, lidah kedua ular sanca kecil itu menjentikkan seperti sambaran petir saat mereka merebut makanan di atas meja di hadapan Duan Lingtian dan Han Suenai, dan itu menyebabkan mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyang-goyangkan tubuh mereka, kepala. Kakak Lingtian, apakah Little Black dan Little White selalu begitu rakus? Han Suenai memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum. Lebih atau kurang? Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia memanggil pelayan untuk memesan 2 meja lagi untuk dimakan oleh 2 ular sanca kecil itu sendiri. His desis gelombang, seketika, kedua ular piton kecil itu menjadi heboh. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Pada saat yang hampir bersamaan, suara seorang anak laki-laki dan perempuan muda masuk ke telinga Duan Lingtian melalui transmisi suara, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Justru suara 2 ular sanca kecil itu. Pada saat yang sama wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum melihat 2 ular sanca kecil makan dengan gembira, matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Adegan ini kebetulan ditangkap oleh Han Suenai. Kakak Lingtian, apa yang kamu pikirkan? Tanya Han Suenai. Sepertinya kamu mengkhawatirkan sesuatu. Duan Lingtian menghela nafas dan perlahan berbicara tentang masalah tikus emas kecil itu tanpa menyembunyikan apapun. Sebenarnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Tikus surgawi bermata giok. Han Suenai terkejut. Kakak Lingtian, sebenarnya ada tikus surgawi bermata giok di sisimu. Bagaimana Anda menemukannya? Tikus surgawi bermata giok ini adalah keturunan dari binatang suci, dan dalam hal bakat dan potensi alami, itu bukan tidak kalah dengan Little Black dan Little White saat ini. Aku menawarnya selama pelelangan, kata Duan Lingtian. Lelang. Tatapan Han Suenai menjadi aneh. Tawaran untuk tikus surgawi bermata giok dari pelelangan. Siapa yang begitu boros sampai menjual tikus surgawi bermata giok dalam pelelangan? Bahkan jika itu di negeri asing, tikus surgawi bermata giok adalah keberadaan yang sangat langka, dan setiap kali bayi tikus surgawi bermata giok muncul, itu praktis akan menyebabkan pembantaian. Tidak akan ada orang yang begitu boros dalam memberikan hadiah sampai menjual tikus surgawi bermata giok dalam sebuah pelelangan.
Orang itu mengira emas kecil hanyalah tikus bulu emas biasa. Duan Lingtian merasakan kebingungan Han Suenai dan dia menjelaskan. Han Suenai tiba-tiba mengerti, dan pada saat yang sama, dia menghibur Duan Lingtian. Kakak Lingtian, jangan khawatir, emas kecil akan baik-baik saja. Sebagai binatang iblis tipe tikus, kecerdasan tikus surgawi bermata giok jauh melebihi binatang iblis biasa. Saya harap begitu. Duan Lingtian mengangguk, namun kekhawatiran di matanya tidak berkurang sedikit pun. Setelah mereka selesai makan, Duan Lingtian membawa Han Suenai dan 2 ular sanca kecil untuk mencari penginapan untuk tinggal sementara. Biasanya, selain berkultivasi, dia akan berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran bersama Han Suenai. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di langit di atas kota kekaisaran, sosok itu seperti sambaran petir yang tak henti-hentinya melintas. Cepat seperti menemukan, cepat seperti kilat. Tiba-tiba, gelombang suara angin yang menusuk telinga terdengar. Di langit, 2000 siluet mamut kuno yang melintas di langit bersama dengan sosok yang seperti sambaran petir tiba-tiba bergetar sebelum langsung bubar. Sementara itu, kecepatan sosok yang bergerak bersama angin langsung meningkat beberapa kali lipat. Di langit, setelah 2000 siluet mamut kuno bubar, siluet besar berputar ke bawah, mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya. Itu justru siluet naga bertanduk kuno. Konsep angin tingkat pertama. Aku akhirnya memahaminya. Sementara itu, sosok yang berkedip cepat berhenti, dan itu mengungkapkan bentuk aslinya. Seorang pemuda tampan dengan mata berbintang dan alis berbentuk pedang. Pria muda itu mengenakan pakaian ungu yang berkibar tertiup angin, dan pada saat yang sama dia bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya diturunkan untuk benar-benar duduk bersila di langit sebelum menutup matanya seperti seorang biksu tua dalam meditasi. Setelah beberapa saat, energi asal yang besar langsung tersapu keluar dari tubuh pemuda itu. Untuk sementara waktu, kabut dan awan di sekitarnya tersapu bersih. Sementara itu, pemuda itu perlahan membuka matanya. Aku akhirnya menerobos. Mata pemuda itu seperti deretan bintang yang menyilaukan, dan seulas senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Suara mendesing. Seiring dengan perintah di hati pemuda itu, tatapannya terangkat ringan saat origin energi yang seperti api muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, 2 siluet naga bertanduk kuno memadat menjadi bentuk di langit di atasnya, dan kemudian mereka berputar ke bawah dan menari tanpa henti. Tingkat pertama dari tahap inisiasi Void. Pemuda berbaju ungu itu adalah Duan Lingtian. Setelah berhari-hari, dia akhirnya memahami konsep angin tingkat pertama. Terlebih lagi, kultivasinya yang telah maju ke puncak tingkat ke-9 dari Void Praying Stage telah menembus ke tahap inisiasi Void dalam sekali jalan. Konsep angin, gumam Duan Lingtian saat sosoknya melintas untuk bergabung dengan angin. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah bergabung menjadi satu dengan angin di langit dan bumi, dan mereka bukan makhluk yang terpisah lagi. Ini konsep angin. Sungguh ajaib. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, ketika dia menggunakan energi dari konsep angin, seolah-olah dia sedang menarik bantuan dari energi semua angin di alam. Dia bergerak seperti bayangan. Saat ini, Duan Lingtian menggunakan teknik gerakannya seolah-olah dia sedang mengendalikan anggota tubuhnya. Titik badai. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menunjukkan dengan jarinya. Desir. Seketika, kekuatan titik energi asalnya bersiul bersama dengan konsep angin tingkat pertama dan kekuatan petir tingkat lanjut saat melesat ke atas di langit dan menghilang di balik awan dan kabut. Di langit di atas Duan Lingtian, 3 siluet naga bertanduk kuno dikelilingi oleh 2000 siluet raksasa kuno seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Jika aku menggunakan senjata roh, kekuatanku akan lebih kuat. Duan Lingtian berhenti bergerak sekali lagi, dan senyum puas muncul di wajahnya. Konsep angin tingkat pertama. Budidaya tahap inisiasi Void. Ini adalah kekuatannya saat ini. Selain itu, aku telah menembus tahap inisiasi Void dan aku sudah bisa secara resmi mulai mengolah bentuk ke-6 dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Mata Duan Lingtian berkedip, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang terkait dengan bentuk ke-6 dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Bentuk naga bumi bukan hanya metode kultivasi mental untuk bentuk ke-6 dari teknik penguasa perang 9 naga, itu bahkan membawa keterampilan bela diri pertahanan peringkat bumi tingkat tinggi dengannya, penghalang naga bumi.
Bentuk keempat teknik penguasa perang sembilan naga, bentuk Wind Wim, membantu saya memahami kekuatan angin. Bentuk kelima, bentuk Wim petir, membantu saya memahami kekuatan petir. Bentuk keenam, bentuk naga bumi akan membantu saya untuk memahami Earth Force. Selain itu, Earth Dragon Form membawa keterampilan bela diri defensif peringkat bumi tingkat tinggi, Earth Dragon's Barrier. Earth Dragon's Barrier akan menjadi keterampilan bela diri defensif pertama yang saya kembangkan setelah Earth Dragon's Shield, dan mampu menggabungkan dengan Earth Force dan Earth Concept untuk memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Senyum di wajah Duan Lingtian menjadi semakin cemerlang. Dia mengerti bahwa sejak kultivasinya melangkah ke tahap inisiasi Void, kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Angkatan Bumi. Sosok Duan Lingtian muncul, menginjak langit seperti naga berenang untuk turun ke tanah tak terbatas di luar Kekaisaran Mulberry Timur. Bang! Duan Lingtian turun ke tanah, dan sosoknya mengikuti momentum untuk berbaring, dan kemudian energi asal di tubuhnya mengamuk tanpa henti menyatu ke tanah. Ini adalah metode terbaik untuk memahami kekuatan bumi yang dicatat ke dalam bentuk naga bumi, dan juga metode yang ditemukan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali bertahun-tahun yang lalu. Itu karena Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah berbaring di tanah tanpa batas selama 3 hari 3 malam sehingga dia dapat memahami kekuatan bumi. Energi asal Duan Lingtian tak henti-hentinya menyembur keluar menjadi poros antara dia dan bumi, dengan paksa menghubungkan dia dan bumi. Sehari berlalu dan Duan Lingtian tidak punya perasaan. 2 hari berlalu, dan dia masih tidak merasakan apa-apa. Selama kehidupan pertama Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia akan berbaring seperti saya dan memahami kekuatan bumi setelah 3 hari 3 malam, sedangkan saya masih belum merasakan jejak kekuatan bumi sampai sekarang, dan saya bahkan belum merasakan paksa benih. Duan Lingtian sedikit tidak berdaya. Sama seperti ini, hari ketiga juga berlalu, sedangkan Duan Lingtian akhirnya merasakan jejak kekuatan bumi dan telah memahami benih kekuatan bumi. Pada hari kelima, energi asal Duan Lingtian masih menyatu tanpa lelah ke dalam tanah dan menjadi semakin akrab dengan bumi. Saat aku berbaring di bumi yang tak terbatas ini, hatiku yang gelisah sepertinya telah tenang. Sebelum bumi yang tak terbatas ini, semuanya sepertinya tidak layak disebutkan. Secara bertahap, Duan Lingtian semakin memahami tanah. Pada saat ini, dia berbaring di tanah seolah-olah dia sedang berbaring di pelukan ibunya. Malam turun, dan untaian aura kuning tanah yang pekat akhirnya muncul di tubuh Duan Lingtian. Aku akhirnya memahami Elementary Earth Force. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum cemerlang. Pada saat yang sama, dia duduk dan energi asal di tubuhnya berdenyut sebelum berubah menjadi banyak untai energi asal berbentuk naga yang melingkari tubuhnya. Di dalam banyak untaian energi asal berbentuk naga ini, untaian energi kuning tanah secara bertahap melompat dan menyatu di dalamnya. Untaian energi asal berbentuk naga yang tak terhitung dikombinasikan dengan energi berwarna kuning tanah pada akhirnya untuk berubah menjadi penghalang ki pertahanan yang melilit di sekitar tubuh Duan Lingtian. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bahwa di dalam lapisan penghalang ki pertahanan ini ada banyak energi kuning tanah yang terkondensasi menjadi banyak energi berbentuk naga, dan mereka tanpa henti mengalir dan melintas di dalam penghalang ki pertahanan. Saya telah memahami kekuatan bumi dasar, dan keterampilan bela diri defensif peringkat bumi tingkat tinggi ini, penghalang naga bumi, dapat dianggap telah melangkah ke tahap awal. Tapi, tahap penghalang naga bumi ini hanya efektif dalam menahan serangan dari seniman bela diri di tingkat ke-7 tahap pencopotan Void atau di bawahnya, hanya setelah aku memahami kekuatan bumi setengah langkah dan mengizinkan penghalang naga bumi untuk melangkah ke panggung master. Apakah itu akan membantu saya sekarang? Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian sangat jelas tentangnya. Keterampilan bela diri defensif tidak semuanya kuat, dan memiliki banyak batasan. Saat ini, hanya tinggal 3 hari lagi sebelum waktu yang disepakati untuk bertemu dengan pemilik pedang giok lainnya, aku seharusnya sudah kembali. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya sebelum melayang ke langit dan kembali ke kota Kekaisaran Mulberry Timur. Kakak Lingtian, kamu sudah menerobos. Duan Lingtian baru saja kembali ke penginapan dan baru saja melihat Han Suenai ketika perubahan yang terjadi padanya terlihat olehnya. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa kultivasinya dilihat oleh Han Suenai, dan dia tersenyum ringan sambil mengangguk. Selamat, Kakak Lingtian. Han Suenai tersenyum ringan saat dia memberi selamat kepada Duan Lingtian. Bab 599, Harta Karun. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J.
Ada 3 hari lagi sebelum waktu untuk berkumpul dengan pemilik pedang giok lainnya, Kakak Ling Tian, apakah Anda menghubungi mereka selama periode waktu ini? Han Xuenai memandang Duan Ling Tian dan bertanya. Tidak, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Selama periode waktu ini, dia sibuk berkultivasi, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan hal lain? Saya pikir beberapa dari mereka pasti telah tiba di kota Kekaisaran Mulberry Timur saat ini, bahkan sampai-sampai mereka mungkin tinggal di beberapa penginapan di kota Kekaisaran. Han Xuenai menebak, mungkin, setelah kita kembali ke kamar, kita bisa menghubungi mereka. Duan Ling Tian mengangguk, lalu dia berkata, sudah larut, tidurlah lebih awal. Han Xuenai mengangguk, dan matanya masih dipenuhi kegembiraan ketika dia kembali ke kamarnya. Gadis kecil ini bahkan lebih bersemangat dariku. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah Duan Ling Tian kembali ke kamarnya, tatapannya melintas. Saya akhirnya meningkatkan kultivasi saya ke tahap inisiasi Void sebelum memasuki harta karun Raja Pedang. Setelah mandi, Duan Ling Tian berbaring di tempat tidurnya dan menarik pedang giok, dan energi asalnya menyatu dengan prasasti transmisi Void di pedang giok. Seketika, suara nyaring yang sepertinya familiar masuk ke telinga Duan Ling Tian. Saudaraku, kamu akhirnya muncul, kita akan dapat bertemu satu sama lain dalam beberapa hari, aku sangat mengantisipasinya. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Duan Ling Tian ingat siapa pemilik suara nyaring ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih di Crimson Sky Kingdom dan telah menghubungi pemilik pedang giok lainnya untuk pertama kalinya melalui prasasti transmisi suara di pedang giok, dan dia secara tepat menghubungi orang ini. Aku sudah sampai di kota Kekaisaran Mulberry Timur, di mana kalian semua. Suara lain terdengar. Ini adalah suara yang sama sekali asing bagi Duan Ling Tian, dan itu seharusnya menjadi pemilik pedang giok lain. Aku juga sudah sampai di kota Kekaisaran. Aku belum tiba, aku masih dalam perjalanan, aku seharusnya bisa tiba di Vision Ridge tepat waktu, 3 hari dari sekarang. Aku akan bisa tiba di Imperial City of Eastern Mulberry City besok. Selanjutnya, banyak suara terdengar, dan mereka semua adalah pemilik pedang giok lainnya. Benar, kakak, apakah kamu membawa seorang teman? Menurut kesepakatan kami, masing-masing dari kami dapat membawa serta seseorang untuk memasuki harta karun Raja Pedang. Tiba-tiba, pemilik suara nyaring itu berbicara sekali lagi, dan dia jelas sedang berbicara dengan Duan Ling Tian. Ya, aku membawa seorang teman. Duan Ling Tian menjawab. Awalnya, dia khawatir bahwa pemilik pedang giok lain mungkin keberatan tentang dia membawa Xuenai untuk pergi ke harta karun Raja Pedang bersamanya. Tapi sekarang sepertinya tidak sopan membawa Xuenai bersamanya. Tapi, dengan kekuatan Xuenai, bahkan jika itu untuk membunuh semua orang pada saat harta karun Raja Pedang terbuka, itu tidak akan menjadi hal yang sulit. Duan Ling Tian mengingat kekuatan Han Xuenai, dan dia merasakan sedikit rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Benar, jika Xuenai membunuh semua orang pada saat harta karun Raja Pedang terbuka, maka bukankah Xuenai dan aku bisa memonopoli semua harta di harta karun Raja Pedang? Ketika dia memikirkan sampai di sini, napas Duan Ling Tian menjadi sedikit tergesa-gesa. Fajar keesokan harinya, Duan Ling Tian dan Han Xuenai keduanya berjalan keluar dari kamar mereka sebelum meninggalkan penginapan, dan kemudian mereka sarapan di restoran terdekat. Tidak lama kemudian, restoran itu sudah penuh dengan tamu. Kudengar Kelantang akan melelang harta karun di alun-alun di pusat kota sore ini, pada saat itu, kita bisa ikut bersenang-senang. Bukankah Kelantang memiliki rumah lelang sendiri? Mengapa mereka tidak melelangnya di rumah lelang? Saya tidak tahu tentang itu, tapi melihat bagaimana Kelantang memberikan publisitas luas untuk itu, harta itu mungkin luar biasa. Aku juga tertarik setelah mendengar apa yang kamu katakan, ayo pergi bersama ketika saatnya tiba. Gelombang diskusi terdengar dari meja di samping Duan Ling Tian, dan itu adalah 3 pria muda yang mengenakan pakaian bersulam yang mengobrol dengan santai. Kakak Ling Tian, mari ikut bersenang-senang di sore hari juga. Mata Han Xuenai bersinar, dan dia jelas tertarik pada harta Kelantang. Baik, Duan Ling Tian mengangguk karena dia juga tertarik. Akan lebih bagus jika itu adalah akar awet muda, Duan Ling Tian menghela nafas dalam hatinya. Tapi dia tahu bahwa itu praktis hal yang mustahil. Bahkan jika Kelantang memiliki akar awet muda, mungkin mustahil bagi mereka untuk memberikan begitu banyak publisitas padanya.
Alun-alun pusat kota Kekaisaran Mulberry Timur tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang mirip dengan alun-alun pusat di kota Kekaisaran Batu Kegelapan, dan sangat ramai dengan arus orang yang berkeliaran. Pada hari itu, kompetisi jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapan diadakan di tempat yang sama di kota Kekaisaran Batu Kegelapan. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, karena Kelantang melakukannya dalam skala besar, harta itu pasti akan menjadi harta yang diakui secara publik dan bukan akar awet muda yang tidak dapat dikenali oleh banyak orang. Setelah mereka sarapan, mereka mulai berjalan di sekitar kota Kekaisaran. Sepanjang jalan, Duan Lingtian dapat mendengar bahwa setiap sudut kota Kekaisaran sekarang dipenuhi dengan berita tentang harta yang akan dilelang oleh Kelantang pada sore hari. Kita harus pergi lebih awal di sore hari agar kita bisa menempati tempat yang bagus. Akan sangat bagus jika saya adalah seorang seniman bela diri di Void Praying Stage atau di atasnya, ada banyak tempat di langit. Ya, jika itu adalah eksistensi di Void Praying Stage atau di atasnya, mereka sama sekali tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tempat di tanah. Duan Lingtian dapat mendengar diskusi ini dari seluruh penjuru. Kakak Lingtian, aku semakin tertarik pada hal yang akan dilelang oleh Kelantang nanti sore. Han Suenai terkikik saat matanya yang seperti air menunjukkan sedikit kelicikan. Suenai, jika kamu suka nanti, aku akan membelinya untukmu. Duan Lingtian agak percaya diri sekarang. Sepanjang jalan, kekayaan yang dimilikinya telah terakumulasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia tidak hanya menemukan dan menjara sejumlah besar kekayaan, bahkan cincin tata ruang orang-orang yang mati di tangannya mengandung banyak kekayaan. Kekayaannya semakin menumpuk. Sampai hari ini, dia sedikit tidak dapat mengingat dengan tepat berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Kakak Lingtian, jika saya benar-benar tertarik, maka saya akan langsung merebutnya, apakah Anda perlu mengeluarkan uang? Han Suenai mengedipkan matanya yang licik sambil tersenyum. Sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika dia mendengar ini. Benar, dengan kekuatan Suenai, tidaklah sulit untuk merebut harta karun dari tangan Kelantang Kekaisaran Mulberry Timur. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah ahli nomor satu dari Kekaisaran Batu Kegelapan, Raja Yong, sangat ketakutan di hadapan Suenai. Pakar terkuat di Kekaisaran Mulberry Timur ini paling banyak berada di level yang sama dengan Raja Yong dan kemungkinan besar lebih rendah dari Suenai. Pada sore hari, Duan Lingtian membawa Han Suenai dan dua ular piton kecil untuk terbang di udara dan tiba di alun-alun pusat kota Kekaisaran. Begitu banyak orang. Duan Lingtian melihat ke bawah ke alun-alun tengah, dia melihat ada kerumunan besar orang, sampai-sampai dia bisa melihat banyak kepala mengalir tanpa henti, dan itu sangat ramai. Saat ini, ada banyak seniman bela diri Void Praying Stage yang tinggi di atas langit. Seniman bela diri ini sebagian besar datang untuk bergabung dalam kesenangan. Kelantang membuat keributan hari ini, aku ingin tahu harta apa yang ingin mereka lelang, seseorang berbicara dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli harta apa itu, kita harus memperluas pengetahuan kita dengan benar hari ini. Kelantang tidak pernah mencari popularitas dengan mengeluarkan pernyataan mengejutkan sebelumnya. Saya kira mereka benar-benar akan melelang harta yang luar biasa hari ini. Semakin banyak seniman bela diri di Void Praying Stage dan di atasnya berkumpul dan berdiskusi dengan penuh semangat. Duan Lingtian dan Han Suenai berdiri di langit yang paling dekat dengan alun-alun. Saat ini, sebuah platform tinggi berdiri di tengah alun-alun. Platform tinggi ini baru saja didirikan, dan jelas dibangun khusus oleh Kelantang demi pelelangan sore ini. Suara mendesing. Seorang pria muda dengan pakaian bordir melintas dari jauh, dan dia turun tidak jauh dari Duan Lingtian dan Han Suenai. Duan Lingtian tidak bereaksi apapun terhadap ini, sedangkan Han Suenai malah mengerutkan kening, dan kemudian dia menoleh ke samping untuk melihat pemuda itu. Kamu, pergi. Jangan berdiri di sampingku dan kakakku Lingtian dan ganggu kami. Jelas, Han Suenai telah mengambil wilayah langit tempat dia dan Duan Lingtian berdiri untuk menjadi wilayah pribadinya sendiri. Pemuda bersulam itu pertama kali tercengang ketika dia mendengar Han Suenai, dan ketika dia berbalik dan melihat penampilan Han Suenai, dia mengungkapkan senyum. Nona kecil, jangan khawatir, kakak menjamin tidak akan mengganggumu. Tapi nona kecil, kamu benar-benar cantik, tersenyumlah untuk kakak. Pria muda dengan pakaian bersulam berbicara dengan sembrono saat dia terbang ke depan untuk mendekati Han Suenai. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke arah dagu Han Suenai.
Duan Lingtian melirik pria muda bersulam itu dengan kasihan. Dia tahu bahwa kemalangan akan menimpa orang ini. Praktis seketika hal ini muncul di benak Duan Lingtian. Desir, desir, dua lolongan yang menusuk telinga bergema. Sebuah sambaran petir hitam dan putih menyambar dari bawah lengan baju Han Suenai dan menyambar langsung ke arah pemuda itu. Pada saat berikutnya, sebuah lubang berdarah muncul di dada dan tenggorokan pemuda itu, dan darah segar yang mempesona dan cemerlang menyembur keluar dari lubang itu. Pemuda itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan nyaring, dan dia mempertahankan postur ingin menyentuh dagu Han Suenai saat dia langsung merasakan ke bawah. Bang! Pria muda itu turun ke platform tinggi yang dibangun di tengah alun-alun, dan dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Mati! Seketika lingkungan menjadi gempar. Bukankah ini tuan muda ketiga klan Bai, Bai Fan? Tepat? Itu Bai Fan. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Bai Fan ini akan berjalan tanpa hambatan di kota Kekaisaran Mulberry Timur kita begitu lama, namun telah jatuh di sini hari ini. Ya, aku benar-benar tidak pernah membayangkan ini. Gelombang seru terdengar dari mana-mana pada waktu yang tepat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka menikmati kemalangannya. Jelas, reputasi publik Bai Fan tidak baik. His-desis gelombang, sementara itu, kedua ular piton kecil itu kembali ke tangan Han Suenai, dan mereka menatap tajam ke arah mayat Bai Fan. Baiklah, dia sudah mati. Han Suenai tersenyum ringan, dan dia dengan ringan mengusap kepala kecil kedua orang kecil itu. Kedua lelaki kecil itu langsung memejamkan mata dalam kenikmatan. Suenai, bahkan aku merasa sedikit cemburu melihat Little Black dan Little White begitu dekat denganmu. Duan Lingtian bercanda, tapi Han Suenai dapat melihat bahwa dia sedang bercanda, namun kedua ular piton kecil itu tidak bisa melakukannya. Desir, desir. Pada saat berikutnya, sambaran petir hitam dan putih keluar dari tangan Han Suenai dan turun ke bahu Duan Lingtian pada akhirnya. Desis-mendesis gelombang. Desis-mendesis gelombang. Kedua ular piton kecil itu menjentikkan lidahnya untuk menjilati wajah Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang menghiburnya. Babak 600, es pecah menutupi seluruh tanah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian memegang dua ular sanca kecil di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Saat ini, Little White telah mengikuti di belakang Little Black untuk menerobos ke tingkat ketiga dari tahap inisiasi Void juga. Tuan muda ketiga Bai klan itu, Bai Fan, adalah seniman bela diri Void Praying Stage paling banyak, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun di depan dua ular sanca kecil itu. Dia bahkan tidak bereaksi sebelum dia terbunuh. Kipas. Tepat pada saat ini, suara yang seperti petir dan berisi kemarahan tak terbatas terdengar dari jauh. Duan Lingtian sedikit berbalik, dan dia bisa melihat seorang pria parubaya di bawah pengawalan dua pria tua terbang dengan kecepatan yang langsung meningkat hingga batasnya. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu terjun ke bawah untuk turun ke platform tinggi di tengah alun-alun, dan kemudian dia memeluk Bai Fan di tangannya saat dia berteriak dengan sedih. Kipas, kipas, ini adalah tuan kedua klan Bai, Bai Ming. Sepertinya tidak hanya tuan muda ketiga klan Bai, Bai Fan, yang datang untuk bersenang-senang hari ini, bahkan ayahnya, Bai Ming, telah datang. Bai Fan mungkin datang bersama ayahnya dan telah tiba selangkah sebelum dia, namun pada akhirnya terbunuh. Pemuda dan gadis muda itu, dan binatang iblis tipe ular di sisi mereka mungkin akan ditimpa kemalangan. Kerumunan penonton di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Sebagian besar orang melirik Duan Lingtian dan Han Suenai dengan tatapan kasihan. Tapi Duan Lingtian dan Han Suenai tidak terpengaruh sedikit pun, dan mereka berdiri di tempat di udara dengan ekspresi riang seolah-olah ekspresi mereka tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara itu, pria parubaya itu membawa serta dua lelaki tua itu untuk terbang, dan mereka berdiri tidak jauh di depan dan di belakang Duan Lingtian dan Han Suenai, seolah-olah mereka mencegah Duan Lingtian dan Han Suenai untuk melarikan diri. Setelah itu, Bai Ming akhirnya pulih, dan dia yang sangat sedih dan marah memeluk putranya yang sudah meninggal saat dia melayang ke langit untuk membentuk-bentuk segitiga dengan dua lelaki tua itu untuk mengelilingi Duan Lingtian dan Han Suenai di tengah. Kamu berani membunuh putraku, Bai Ming, aku akan membuat kalian berdua membayar dengan nyawamu hari ini. Bai Ming menggertakkan giginya dan berbicara kata demi kata. Pada saat ini, Bai Ming sangat marah sampai batasnya. Sepanjang hidupnya,
Dia terobsesi dengan martial Dao, dan dia hanya memiliki seorang putra. Sekarang, putranya telah meninggal karena orang-orang sebelum dia. Tuan kedua klan Bai. Duan Lingtian melirik Bai Ming dengan acuh tak acuh. Ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, bukankah seharusnya kamu bertanya terlebih dahulu mengapa aku membunuh putramu? Sebelumnya, jika bukan karena itu Bai Fan mengangkat tangannya ke arah Han Xuanai, Little Black dan Little White tidak akan meluncurkan pukulan mematikan padanya. Tidak perlu. Bai Ming mendengus dingin, dan matanya dipenuhi dengan kilau kekejaman. Tidak peduli untuk alasan apa, atau karena apa, karena kalian berdua telah membunuh anakku, maka kamu harus dikubur bersamanya. Ketika dia berbicara sampai di sini, energi asal di tubuh Bai Ming mengamuk dan meroket. Di langit di atasnya, 10 siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk sebelum berputar ke bawah, dan mereka memancarkan perasaan menindas yang sangat kuat. Level ke-7 dari tahap inisiasi Void. Seperti yang diharapkan dari tuan kedua klan Bai yang mampu memiliki kekuatan yang sama dengan leluhur klan Bai dan menjadi salah satu dari dua ahli hebat klan Bai, dia pantas mendapatkan reputasinya. Sekarang tuan kedua klan Bai ini marah, pria dan gadis muda ini pasti sudah mati. Mereka terlalu terburu-buru untuk benar-benar membunuh Bai Fan, mungkinkah mereka tidak tahu bahwa Bai Fan adalah hal terpenting bagi tuan kedua klan Bai? Orang-orang di sekitarnya diam-diam berduka untuk Duan Lingtian dan Han Xuanai. Tidak peduli untuk alasan apa, atau karena apa, karena kalian berdua telah membunuh anakku, maka kamu harus dikubur bersamanya. Kata-kata Bai Ming membuat marah Duan Lingtian sampai ekspresinya sedikit tenggelam. Kakak Lingtian, Anda tidak dapat menghubungi beberapa orang dengan alasan, bagi mereka, kekuatan sudah cukup untuk menggantikan alasan apapun. Han Xuanai memiliki ekspresi tenang, dan dia tidak marah dengan kata-kata Bai Ming. Atau mungkin, dari awal hingga akhir, dia tidak menganggap serius Bai Ming sama sekali. Ya, Xuanai, lakukan sesukamu dalam masalah ini. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan dingin menyaksikan dari pinggir lapangan. Membunuh mereka. Bai Ming berteriak dengan eksplosif, dan dia memegang mayat Bai Fan di satu tangan sementara tangan lainnya ditampar seperti kipas utama. Bang! Gelombang energi berwarna merah melompat ke telapak tangan Origin Energi yang mengamuk, dan kemudian tersapu untuk meledak ke arah Duan Lingtian, ingin langsung meledakkan Duan Lingtian sampai mati. Pada saat yang sama, 6 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di atas Bai Ming. Konsep api tingkat 6. Suara mendesing. Telapak tangan Bai Ming menyerang, menyebabkan Duan Lingtian merasakan angin kencang yang sangat menyengat menyerang wajahnya, dan aura panas itu tumbuh semakin besar saat terus-menerus melonjak. Pada akhirnya, dahi Duan Lingtian mulai berkeringat. Meskipun Duan Lingtian merasakan tekanan yang sangat besar ketika menghadapi serangan telapak tangan Bai Ming yang mendekat dengan mengancam, dia tidak punya niat untuk menghindar. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak seperti gunung. Apakah pemuda ini sudah gila? Dia masih berani berdiri bodoh di sana pada saat seperti ini. Banyak penonton di sekitarnya tercengang. Mungkin, dia merasa bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian hari ini, jadi dia langsung meninggalkan semua perlawanan. Apakah menurutmu dia bisa hidup sebelum tuan kedua klan Bai? Beberapa orang memiliki pemikiran yang berbeda. Kamu ada benarnya. Kata-katanya mendapat persetujuan banyak orang. Pada saat ini, sebagian besar orang memandang Duan Lingtian dengan tatapan kasihan. Mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu bertahan di bawah serangan telapak tangan Bai Ming. Untuk sementara waktu, suasana di tempat kejadian sedikit menindas. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memecah suasana yang menindas di tempat kejadian. Kamu berani menyerang kakak Lingtian. Kamu mencari kematian. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, gadis muda berpakaian kuning yang berdiri di udara berbicara. Pada saat yang sama dia berbicara, orang-orang yang hadir tidak melihat gadis muda berpakaian kuning itu melakukan gerakan apapun. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, aura yang sedingin es sampai batas tiba-tiba meledak di langit, dan menutupi langit dan bumi saat menyapu, menyebabkan orang-orang yang hadir membeku sampai mereka tidak bisa menahan diri, merasa ngeri. Ketika mereka kembali sadar, mereka melihat pemandangan yang tidak bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Mereka melihat tuan kedua klan Bai, Bai Ming, yang menyerang pemuda berpakaian ungu itu berhenti di udara, dan dia berubah menjadi patung es. Bersamaan dengannya, mayat Bai Fan yang berada di pelukannya berubah menjadi patung es.
Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa konsep api di tubuh Bai Ming telah sepenuhnya ditekan oleh es yang menyelimuti dirinya sekarang. Tidak hanya itu, energi asal di tubuhnya tak henti-hentinya menyebar. Setelah beberapa saat, energi asal di tubuh Bai Ming menghilang tanpa jejak. Sementara itu, tubuhnya kehilangan ketergantungan terakhirnya, dan hanya jatuh ke tanah bersama dengan es yang menutupi tubuhnya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar, dan semua orang dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Bai Ming jatuh ke tanah dan hancur bersama dengan es yang menutupi tubuhnya, berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya. Bai Ming, master kedua klan Bai, salah satu dari hanya 2 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-7 dari klan Bai, sudah mati. Adegan itu sunyi senyap karena sebagian besar orang tercengang ketika mereka melihat es yang hancur menutupi seluruh tanah. Sepotong utuh tidak bisa dilihat di antara es yang hancur ini. Es, konsep es. Dalam waktu singkat, seseorang berseru kaget dengan suara gemetar. Kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka secara tidak sadar menatap gadis muda berpakaian kuning yang tinggi di atas langit dengan mata yang dipenuhi dengan teror dan rasa hormat. Gadis muda berpakaian kuning ini paling banyak berusia 15 atau 16 tahun dari penampilannya. Pada awalnya, banyak orang sangat terkejut ketika mereka melihat gadis muda berpakaian kuning itu muncul. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun yang berdiri di udara tidak diragukan lagi mengatakan dari sudut lain bahwa kultivasinya berada di Void Praying Stage atau lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang sudah cukup untuk mengejutkan orang sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, gadis muda berpakaian kuning itu telah mengejutkan semua orang sekali lagi. Segera setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia menyebabkan seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-7 berubah menjadi patung es yang jatuh ke tanah dan mati dengan kematian yang tidak berarti. Kemampuan mengejutkan seperti itu adalah sesuatu yang mereka semua lihat untuk pertama kalinya, dan keterkejutan dan teror muncul dari lubuk hati mereka. Yang terpenting, semua ini disebabkan oleh seorang gadis muda, dan mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menyerang ketika tuan kedua klan Bai sudah pergi. Apakah itu benar-benar dia yang menyerang? Banyak orang bertanya-tanya karena mereka tidak berani percaya semua ini benar. Seorang gadis muda berusia 15 atau 16 tahun telah membunuh sebuah eksistensi di tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Bahkan jika itu di seluruh negeri asing, mungkin tidak ada yang bisa mencapai ini, kan? Apalagi Kekaisaran Mulberry Timur belaka. Aku tidak melihat dengan jelas apakah dia yang menyerang, tapi aku bisa yakin bahwa meskipun bukan dia, itu adalah orang yang melindunginya dari bayang-bayang yang melancarkan serangan. Sepertinya identitasnya tidak sederhana, dia sebenarnya memiliki seorang ahli yang mampu membunuh master kedua klan Bai secara instan yang disembunyikan di sisinya. Pakar itu adalah eksistensi yang telah memahami konsep es yang sangat langka. Seharusnya, di antara berbagai konsep alam, konsep es dapat dianggap sebagai konsep yang ada di atas. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, itu benar-benar layak untuk reputasinya. Itu terlalu menakutkan, menyegel seseorang dalam es dalam sekejap mata dan mengubah orang itu menjadi patung es sebelum membuatnya hancur berkeping-keping sendiri. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi tanpa akhir, dan nada mereka dipenuhi ketakutan terhadap Han Suenai. Tentu saja, ada juga beberapa orang dengan kultivasi yang relatif tinggi, dan mereka telah memperhatikan banyak siluet naga bertanduk kuno yang melintas di atas Han Suenai. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas berapa banyak siluet naga bertanduk kuno yang ada secara total, mereka dapat yakin bahwa memang gadis muda berpakaian kuning inilah yang telah menyerang sebelumnya untuk menyegel tuan kedua klan Bai, Bai Ming, dalam es. Tuan kedua, 2 lelaki tua yang mengikuti Bai Ming melihat es yang pecah yang menutupi seluruh tanah, dan tubuh layu mereka bergetar ringan. Adegan di depan mata mereka telah melebihi harapan mereka. Tuan kedua adalah salah satu dari 2 ahli hebat dari klan Bai mereka, dan kekuatannya sama dengan leluhur klan Bai mereka. Tetapi dalam sekejap mata, dia malah terbunuh, dan mereka merasa agak sulit untuk menerima ini. Apakah kalian berdua ingin terus tinggal di sini dan membalas dendam untuk tuan kedua dan tuan muda ketiga milikmu itu, atau apakah kalian berdua ingin pergi dari pandanganku? Tatapan Han Suenai dengan malas turun kedua lelaki tua itu, dan suaranya yang seperti oriole mengandung sedikit ketidaksabaran bercampur di dalamnya. Tubuh kedua lelaki tua itu bergetar seolah disambar petir ketika mendengar ini.
Pada saat berikutnya, mereka tidak berani ragu untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa ke kejauhan, dan mereka menghilang dari mata semua orang di alun-alun tengah. Apa lelucon? Bahkan tuan kedua telah terbunuh seketika. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka tetap tinggal. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa tuan kedua Bai Klan dan tuan muda ketiga mereka telah menyinggung keberadaan yang tidak mampu disinggung oleh seluruh Bai Klan.